Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Bapak Ibu jamaah pengajian Sumando Bersatu, Sumando Bersatu. Pertama, oh iya, ya, Sumando Bersatu, ibu-ibu yasinan Bunda Sahara ya, angku-angku, nenek mama, undo kandung, alim ulama, dan mudo-mudo, intinya seluruh jamaah yang hadir. Pertama, mari kita bersyukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih dan Allah tidak pernah pilih kasih. Yang tidak sholat pun rezeki mereka Allah yang kasih. Bahkan yang kafir pun makan dan minum mereka Allah yang kasih. Itu makna Allah Maha Pengasih dan tidak pilih kasih. Allah Maha Penyayang. Nah, kalau kasih sayang Allah khusus untuk hamba-Nya yang beriman. Semoga kita diberi oleh Allah kasih juga sayangnya. Karena tidak setiap yang Allah kasihi, Allah sayangi. Tetapi Allah jika sudah sayang, pasti ngasih. Jika ada yang tidak Allah kasih, itu juga karena sayang. Kita bersyukur alhamdulillah hadir di rumah Allah, tempat paling mulia di muka bumi, yaitu masjid dan musalla. Dan yang luar biasa, masih ada budaya yang sudah lama hilang, tapi di Peninggalan masih ada, yaitu pengajian rame oleh jamaah. Jambo sebagai tukang ceramah, termasuk gembira mengaji di Siko. Aku baru pertama mengaji ya, tapi jamaahnya rame, walaupunlah jam 9 tapi tetap rame. Itu luar biasa. Dan Nabi mengatakan, iza ra'aitumur rajula ya'hadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau bersobok di kamu orang betah di masjid, betah di musalla, saksikanlah, kata Nabi, dia adalah orang yang beriman. Semoga masyarakat Paninggahan adalah masyarakat yang beriman. Ba'a cara maujinya Ustaz, cara maujinya mudah. Tidak perlu dikampanyekan, tidak perlu disampaikan, cari saja masjid dan musalla. Kalau lai rami, berarti iman di situ masih subur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, selain dari mengucapkan alhamdulillah, perbanyaklah salawat untuk Nabi. Aku nunjuk salat apa Ibu? Pertama, salawat itu ibadah.
Sekali kita bersalawat untuk Nabi, 10 kali Allah bersalawat untuk awak. Apa kata Rasulullah? Man shalla alayya wahidan sallallahu lahu bihi asyra. Siapa yang bersalawat untukku 1 kali, Allah balas untuknya 10 kali. Itu pertama. Yang kedua, salawatku supaya kita dapat syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu penukuk kalau kurang, penambah kalau saya, penyempurna kalau kurang sempurna. Nanti ketika amalan kita ditimbang, Bapak Ibu Allah muliakan, antara amal baik jo amal buruk. Kok baik, kok banyak amal baik, barek amal baik pada amal buruk, di mana tampaknya? Kecek sia. Kecek Allah, di mana Allah mengatakan itu? Coba sebutkan ayatnya. Fa amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Adapun orang yang baik amal baik ketimbang amal buruk, maka dia berada dalam tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Berarti orang yang masuk surga bukan orang yang tak punya dosa. Orang yang masuk surga adalah lebih baik pahala ketimbang dosa. Sebab karena tidak ada orang yang tak berdosa. Kalau ada orang mengaku tidak berdosa, itu dosa tu. Dosanya mengaku tidak berdosa. Padahal Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un, asal manusia mereknya pasti berdosa. Kini ada orang mengaku tidak berdosa, maka itulah dosanya. Itu mengaku tidak berdosa, bertentangan dengan hadis Nabi. Diakui salah. Awak banyak dosa, awak banyak salah, awak zalim. Allah ampuni kami ya Allah. Doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim, kami banyak salah, kami khilaf, banyak dosa. Kalau engkau tidak sayang ke kami, engkau tidak ampuni dosa kami, kami cilaka, kami binasa. Jadi mengaku sajalah ke Allah kita banyak dosa. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada orang yang hatinya tidak kotor oleh dosa. Maka yang terbaik adalah bersihkan hati dengan bertaubat. Maka kalau dia mengaku tidak berdosa, mengaku hatinya bersih, berarti itulah dosa. Ambo Ustaz, kok mulut ia kasar, tapi hati bersih. Ada tak orang mengatakan itu? Ada. Ambo Ustaz sembahyang yo indak, puasa yo ndak satu, tapi hati ambo putih selembut salju. Tak pernah menyakiti hati orang, tak pernah mempergonjangkan orang. Sembahyang indak, tak sembahyang kecil bersih. Padahal kalau tak sembahyang berarti hatinya kumuh kepada Allah. Nyuagi rasaki, nyuagi makan, nyuagi minum, tapi nak namanya beribadah pada Allah. Berarti hatinya kotor pada Allah. Jadi akui sajalah. Kita banyak salah, kita banyak khilaf. Karena itu minta ampun pada Allah. Berarti kalau lebar pahala ketimbang dosa di mana tampaknya? Di surga insya-Allah. Tapi kalau dibalik, lebih baik dosa pada pahala. Pahalanya banyak, tapi dosa lebih banyak. Di mana tampaknya? Di neraka. Kecil sia ma bunyinya wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Kalau ringan amal ketimbang dosa, tampaknya neraka hawiyah. Nah, lan timbang tu umpamanya pahalanya 10 kilo, dosanya 10 kilo sama tu. Mana barek? Barek dosa.
berarti masuk neraka. Ketika itu datanglah syafaat Nabi. Datang syafaat Nabi, bertenggek di timbangan amal baik, maka baliklah amal baik tadi. Syafaat itu tuh kok kurang-kurang seketik, nyo tambah. Tapi kok kurang banyak, tidak bisa dah. Sembahyang indak, puasa indak, segala indak. Salawat seperbanyaknya, tidak bisa. Salawat tu panambah-nambah. Kalau ibarat anak sekolah, anakku lahir rajin gua. Cuma ketika ujian, nyo nilai lulus tu 85. Hasil ujian nyo 83. Berarti kan di bawah 85 ya. Berarti merah. Tapi kecik guru ku anakku rajin, elok puluh leh, santun puluh leh. Tambahlah 2. Menambah 2 poin tu namanya syafaat tu. Tapi salah apa? Nyo rajin, lai satu ujian. Kurang-kurang seketik, nyo tambah dek guru. Bukan guru kok kurang-kurang seketik, tambah. Nyo harusnya 85 baru lulus. 83 nya. Dicelik perangainya, dicelik ibadahnya, elok, tambah salah. Itu namanya syafaat. Tapi masuk tak pernah, ujian tak satu. Tu anak kita tambah. Lai pai sekolah, asing gerbangnya. Tak masuk ke dalam tu. Tak satu ujian lah. Ada dapat syafaat. Li syafaat tu artinya nyulai sembahyang, puasa lai puluh. Cuma kurang-kurang seketik datanglah syafaat Nabi. Berarti kita mengucapkan salawat tu supaya dapat syafaat dari Nabi, pertolongan. Nyo tambahan dan kurang, nyo tukuk dan sentian, nyo balance dan segala macam. Yang ketiga syafaat tu jamaah. Yang ketiga salawat tu. Kalau kita banyak mengucapkan salawat, mudah-mudahan bertambah rindu kita ingin bersobok je Nabi. Sebab jamaah, kita tidak pernah bersobok je Nabi, tidak tahu bantu awal untuk Nabi. Tapi alhamdulillah kita beriman ke Nabi, mengamalkan ajaran Nabi. Kalau orang tidak pernah bersobok je Nabi, tapi nyo amalkan ajaran Nabi, itu namanya ikhwan Nabi. Namanya ikhwan Nabi. Dan Nabi pernah mengatakan, aku rindu ingin bersobok je ikhwanku. Ikhwan itu bahasa Arab, artinya saudara. Lalu kita sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ikhwanmu? Apa jawab beliau? Oh bukan, kalian bukan ikhwanku, kalian sahabatku. Kalau sahabat itu artinya apa? Batamu je Nabi, beriman je Nabi. Yang ikhwan itu kata Rasulullah, nyo nak pernah bersobok, indak sezaman, abolah meninggal, nyo baru lahir. Tapi nyo beriman, beragama Islam, itu ikhwanku. Aku rindu ingin bertemu dengannya. Dia Nabi rindu ingin bertemu awak, sebaiknya kita pun rindu ingin berjumpa dengan beliau. Menumbuhkan rindu itu, perbanyaklah selawat. Kalau Nabi rindu bertemu awak rindu ingin berjumpa dengan Nabi, rindu dan berbalas, akcik Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Nanti seseorang Allah kumpulkan jo orang yang disayangi. Sebelum mulai mohon izin Bapak Ibu yang mulia, ambo baru pertama ceramah di Siko, tolong beri maaf kok ada nanti hendak patut disabut tasabut, namanya ada berbeda-beda. Ambo lama tinggal di Padang, lama merantau di Jawa, walaupun kampung Ayangek Bukit Kili. Di kampung Ayangek Bukit Kili, kalau ibu-ibu apa-apa suka mandi ke Ayangek, di situlah kampung ambo. Cuma memang sajak tamat sanawiyah. Di sanawiyah itu MTS tahun 87 telah merantau. Pertama merantau dakek ke Padang Panjang. Sudah tu menyambung sekolah ke Jakarta. Jadi memanglah jalan di kampung. Di jalan di kampung tu walaupun terminal mungkinlah banyak tata cara ada istiadat yang mungkin tidak tahu, tidak paham, sehingga mungkin kok ada terlanggar, tolong dimaafkan. Telah 9:30. Kaji kita tidak panjang-panjang. Tahun baru, peringatan tahun baru, ampek balik ampek 5. Kita baru saja berpisah dengan ampek balik ampek puluh ampek Hijriah. Kenapa kita peringati tahun ini jamaah? Pertama jamaah, kalaulah lewat waktu, itu sampai kapanpun tidak bisa kita kaja. Jadi yang paling capek di muka bumi pun tidak akan bisa kita kaja seumur hidup adalah waktu yang sudah berlalu. Jadi tahun ampek balik, ampek puluh ampek, itulah berlalu. Tak mungkin kita kaja.
Karena dia sudah menjadi histori. Histori itu sejarah. Waktu yang sudah berlalu namanya histori. Ampek balik, ampek puluh ampek namanya histori, yaitu sejarah. Ampek balik, ampek puluh lima misteri. Atau misteri tidak tahu apa yang kata jadi. Ampek balik, ampek puluh lima kok antara kesampai umur kita sampai akhir antah hendak. Antara kaidik kita setahun entah hendak, itu namanya misteri. Kita tidak tahu. Kalau histori jamaah, nyolah lalu lewat. Tapi yang perlu kita ingat adalah, kalaulah lewat, sungguh punlah berlalu. Tapi dia tercatat. Di kerajo kita, ya selama ampek balik, ampek pelampek, ampek balik, ampek petigo, sampai sebelum-sebelumnya, itu kita lah lupa, nak takana lain. Tapi tercatat. Siapa yang mencatat? Malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata yang kamu ucapkan langsung dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Aduh, kita mengucapkan kalimat aduh, langsung dicatat. Bako dipreso, makasud aduh ko. Niatnya, dibaliknya. Itu dipreso, dipertanggungjawabkan. Tapi setiap kata-kata yang keluar itu dicatat. Jadi kalau 5 kali kita cari sehari, kita catat tuh. Tanggal sekian, bulan sekian, 5 kali bercari sehari. Kalau 10 kali cari, kita catat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang kita kerajokan, jangankan kerajo gadang. Sebesar biji zarah kerajo kita dicatat. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Siapa saja yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah dicatat. Keburukan sebesar biji bayat dicatat. Malangnya jemaah yang lah dicatat tu tidak bisa kita tulis ulang. Nyulah tak tulis, lah tak catat. Itu bakal tidak ada bakal. Kecuali satu, kau adunan salah selama kau kita kerajokan. Ampek balik, ampek pelapek sampai tahun-tahun sebelumnya. Tugas kita adalah bertaubat. Dia pun tidak bisa, ditukar tidak bisa, diulang tidak bisa. Kenapa? Dia sudah menjadi sejarah. Nah, itu balik Ustaz. Yang kedua, itu yang peringatan tahun baru adalah nan lalu, ya sudahlah. Nan lewat, tidak bisa dikaja. Kini ba'an dan katibu. Ampek balik, ampek puluh ampek. Apa yang kita kerajokan? Biasanya jamaah, kita rato-rato, kok datang tahun baru, datang puluh rencana baru. Abang kau lah, bukan acokkan doa. Sampailah kau, yo kena pek Ustaz dia tahun sampai 5 kok, umur panjang, rezeki murah. Rato-rato itu. Ambo kalau di mana berdoa, rato-rato permintaan orang umur panjang, rezeki murah. Ya Pak? Ya Ibu? Padahal jamaah umur panjang rezeki murah alun tentu rancak. Sebab kok panjang umurnya tapi nyo ndak sembahyang. Kalau balik ratu-ratu balik tu umur 15 tahun. Kalau ada orang ndak sembahyang meninggal umur 16 tahun, nyo balik umur 15, berarti 1 tahun nyo ndak sembahyang. Berarti nyo akan diazab karena ndak sembahyang selama 1 tahun. Itu kalau nyo meninggal umur 16. Kalau ada orang tak sembahyang meninggal umur 20, baralah muazabnya, nyo diazab meninggal sembahyang selama 5 tahun. Kalau nyo meninggal umur 20. Kalau nyo meninggal umur 50, ndak sembahyang. Baralah mau sunat sembahyang tanggungan 35 tahun. Kalau nyo meninggal umur 50. Kita doanya tu, panjang umurnya, meninggalnya umur 70, nyo nak sembahyang. Baralah modal sunat sembahyang tanggungan 55 tahun. Panjang umurnya, meninggalnya umur 100, nak sembahyang. Jadi kalau seandainya kita doaan panjang umur tapi tidak sembahyang, makin panjang umurnya, makin lamanya diazab di neraka. Rezeki murah, jamaah.
Rasa kimurah itu kalau tidak beramal, tidak pandai mempertanggungjawabkan, tambah lama nanti dihisap. Semakin banyak yang kita terima, semakin banyak pertanyaan. Berapa banyaknya pertanyaan yang mesti kami jawab nanti di akhirat, Ustaz? Sederhananya Bapak Ibu, pertanyaan yang mesti kita jawab nanti di hadapan Allah adalah berapa banyak nikmat yang kita terima kali 2. Contoh, ambo punya peci. Ku cik peci ku jamaah. 2 pertanyaan di akhirat ku. Yang pertama, min aina iktasabtahu, dari mana dapatnya? Balik jual balik. Alhamdulillah lagi peti halal cik. Untuk aku nonya. Lain untuk sembahyang, untuk mengaji. Alhamdulillah selesai. Cik peci tu Allah barang peci. Ambo selama pakai peci rasanya lah lebih 20, termasuk nilai hilang, termasuk nilai rusak-rusak. Itu tercatat lah hilang lah, hanyut lah, rusak atau panggang, tapi tercatat. Kalau 20 peci, berarti untuk peci saja 40 pertanyaan. Itu peci tu ah. Baju? Apa lagi ibu-ibu? Ibu-ibu pada lemari baju. Sajak dari gadis. Allah 200 ke kali 2 baju saja 400. Alun kelakong lain. Alun sarung lain. Macam lain. Maka semakin banyak yang kita terima, siap-siap menjawab pertanyaan kali 2. Ada onda 2 pertanyaan. Kalau 2 onda ni 4 pertanyaan. Semakin banyak kali 2. Tadi makan ada mau tukuh-tukuh mau nak? Tungkuh-tungkuh. Itu pak makan cik 2 pertanyaannya. Mana peknya? Nyagi ada jamaah. Tu aku nanya, makan dah ke besar lain cik tu. Allah bara buah tukuh-tukuh yang kita makan sejak dulu. Tungkuh-tungkuh. Bakwan. Kana-kana lawara buah bawa kita makan sejak dulu. Kali 2. Sate Fendi di Solo. Esteba. Oh kok dia tong geprek. Cel ayam kali 2. Berarti jamaah, makanya Nabi mengatakan orang kaya lebih lambat masuk surga ketimbang orang miskin setengah hari. Ada orang kaya, nyu rajin sembayang, nyu elok laku, rajin puasa, ramah, pemurah, mulut manis, kucina murah. Ada orang bansek, piti nak ada, tapi kok sembahyang lain, kok elok lain, kok santun lain. Orang bansek yang soleh dibanding orang kaya yang soleh, orang bansek yang soleh lebih dahulu masuk surga setengah hari. Lihat tahu Pak Bara setengah hari itu. Setengah hari itu lamanya 500 tahun. Dia Pak nang kaya lebih lambat masuk surga pada orang bansek. Nyo sama-sama sembahyang sama-sama elok. Maka orang kaya yang elok, yang soleh, lebih lambat masuk surga pada orang bansek yang soleh. Berapa lama tadi? 500 tahun. Ba kira-kira ibu-ibu, mancak kaya pada wazak? Kaya lambat masuk surga. Nah kami lah surga ke lah beranak-anak ke lah apa. Ibu di luar 500 tahun. Dibahas tak bansek lah. Oh jangan. Kalau ambon cak kayu. Sebab masuk surga mungkin lambat. Tapi kalau lay pandai nang kayu kau jemaah. Lay pandai nyu juara tu. Nyupai haji. Nyu hajikan nanggaknya. Nyupai umrah. Nyumrah ke keluarganya. Nyu bantu musola. Nyu bantu masjid. Nyu bantu. Nyu berwakaf untuk pesantren. Untuk sekolah. Nyu wakafkan tanahnya. Nyu kayu. Dek kano kayu lambat yang masuk surga. Tapi dek jo kayu tu nyoba sedekah, nyoba infak, nyoba wakaf, masuk surga lambat. Tapi begitu masuk, darjat surganya lebih tinggi. Surga itu kan berdarjat-darjat Pak ya, tingkat-tingkat. Orang bansek ndak satu wakaf, nyoba wakaf. Orang bansek nak haji, nyoba nak haji, nyoba menghajikan orang, membantu orang. Artinya nyoba lambat masuk surga. Tapi begitu masuk surga, jo kayo tadi dia dapat surga yang lebih tinggi. Marancak bansek pada kayo.
Bansek jo kayo itu Allah yang matur. Tapi yang jaleh, kalau bansek kita, jo bansek kita cari sarugo. Kok kayo kita, jo kayo kita cari sarugo. Masalah apa dulu baku dulat, biarlah dulu inyo. Tapi kalau kita gunakan harta untuk beramal soleh, cari sarugo dengan harta kita itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, adalah orang-orang kaya. Abdurrahman bin Auf, nyo kayo, kekayaannya luar biasa. Mungkin gara-gara itu nyo terlambat masuk surga. Tapi dengan kekayaan mereka dapat surga yang lebih tinggi. Utsman bin Affan jamaah sampai kini sumur yang nyo wakafkan masih terpakai. Namanya bi'ru rumah. Sumur Utsman tu sampai kini masih terpakai. Dan sebahagian dari sumur rumah tu ada perkebunan kurma. Hasilnya dia Utsman lah meninggal, diwakafkan. Hasil disimpan di bank. Ada miliaran dana Utsman, wakaf Utsman yang dimanfaatkan. Utsman lah lama meninggal, tapi wakafnya masih ada. Nah, karena itu jamaah yang Allah muliakan, mari kita mulai menatap ampek balik ampek 25. Ndak sekedar panjang umur, ndak sekedar murah rasaki. Umur panjang, rasaki murah, amal soleh. Padi masak, jago maupih. Anak rancak, minantu salihin. Itu basat. Mari kita mulai. Kalau biasanya orang alay. Tahun gini ku alang kita kerajokan. Kalau mau majak, jangan mulai itu. Kalau alay, baku kita disebut mengajar-ngajar target, lupa bahwa kita akan mati, akan berakhir. Jadi kita mulai dari akhir. Mulai dari akhir tu, jangan sampai 5 alay. Kalau hidup kita sampai 6 alay. Kalau itu kita kerajokan, latih kita mengajar target. Kini kita mulai, seandainya kita berakhir. Ketika kita mati, bayangkan tu gini. Kok mati kita kira-kira. Pertama, siapa yang bersedih dan kehilangan. Yang kedua, bara orang dan merasa kehilangan. Yang ketiga, bara orang dan kemudian menangis dan mensolatkan nang kampe. Itu yang kita pikirkan. Karena Nabi pernah menyatakan begini, sebuah hadis. Kaji kita nak pandang-pandang baca hadis kecil jadi nah. Hadis Anas bin Malik. Hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim. Apa itu? Marru bi janazatin. Pernah lewat jenazah. Lewat jenazah ko, orang banyak, orang kampung mengecek. Fa'asnu alaiha khair. Dia orang baik. Dia orang elok. Rajin sembahyang. Syukur sedekah. Mulik manih. Kucinta murah. Panyapu. Ramah. Santun. Penyayang. Pandai bermasyarakat. Itu komentar-komentar orang. Lalu kata Nabi. Wajabat. Kata Nabi. Wajabat. Tidak lama kemudian. Lalu jenazah cek lain. Ketika lalu jenazah ko, orang mengecek balik. Rami orang mengecek. Tak ada rekayasa, tak ada ajan-ajan, memang spontan. Kecek orang, ni orang jahit, ni kejam. Pilih. Tak pernah sembahyang. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Faqala Umar ibn al-Khattab. Bertanyalah Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, ma wajabat. Makasih wajabat ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tadi ketika ada jenazah lewat, kalian puji kebaikannya. Kalian baca-baca amal solehnya. Nyo sembahyang, nyo taat, nyo ramah, nyo pemurah, nyo santun. Itu kecekalan kan? Wajabat lahul jannah. Dia pasti masuk surga. Sudah tu lewat cik lain. Kalian kecil pun loh. Nyo tak sembahyang, nyo jahit, makan masak matah, semacam. Trouble maker, pemilik masalah. Wajabat lahun nar. Dia masuk neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi jamaah, perlu kita tanya diri kita, seandainya
kita nanti mati, kira-kira nantakana di orang. Apa nanti baca orang? Dia, Bu Haji tu meninggal. Alhamdulillah nyuelok. Surau kuah satu nyu wakaf. Tu musalah bawah tu satu lo nyu menyumbang. Atau pesantren satu lo nyu berbayimpak. Memang orang pamurah. Itukah kata-kata orang? Kok iyo insyaAllah wajibat. Pak Haji itu meninggal di New York. Tampek basalang tenggang. Kok ada masalah, akan nyuak mengadu. Kok kurang-kurang seketik, nyo menambah. Kok tarumit dia, kai nyo tampek batenggang. Kini nyo lah meninggal. Kasiah kalau awak ke batenggang. Apakah itu yang dibaca-baca orang? Atau sebaliknya, ketika awak meninggal, melepeh nazar orang, nanti kambing. Ya, meninggal aja kecam yang lagi alhamdulillah. Nanti kambing. Ada orang masih penjara, tetangganya syukuran. Jadi kalau seandainya lega orang awak anda ada, rupanya awak selama kurang kilo bala dia. Takut orang melawan awak, sudah lagi lo bala dia boleh. Ketika meninggal tu merasa lapeh orang dari kesalahan, dari baban-baban. Lalu orang mentek ambil segala macam. Apakah itu? Atau yang ketiga? Awak lain tak jahit. Tapi tidak lo banyak bagi manfaat ke masyarakat. Dia ada awak, tidak ada awak, tidak ngaruh. Kalau awak tidak ada, orang tak kehilangan. Kalau awak tiba, orang tak merasa kesusahan. Datang tak menambah, pahit tak mengurangi. Apa nama itu? Timur muka. Bahkan, itu jalan kau. Kalau pahit tak diundang, lalu di atas itu jalan kau. Jadi ada orang jamaah, sehari baru meninggal, orang lupa siapa kan. Yang apa tu? Yang berkubu batang. Kenapa orang susah mengingat nama kita? Berarti memang tak banyak kebaikan yang kita tebarkan. Tapi kok lima-lima kita menebar kebaikan, tak karena dia orang baca-baca dia orang. B.J. Habibie jemaah, Abu Rasul termasuk yang paling beruntung. Yang Abu tahu tokoh yang meninggal tu B.J. Habibie. Ketika dia meninggal jemaah, buka lah rasio. Banyak orang menyebut, rupanya B.J. Habibie sajak bujang, sajak muda, rutin puasa Senin Kamis. Rupanya B.J. Habibie rajin membantu pesantren dan panti asuhan. Banyak masjid-masjid B.J. Habibie satu menolong. Mulai muncul testimoni dari anak-anak yatim yang selama kau bantu di B.J. Habibie. Ketika B.J. Habibie meninggal, yang menyembayangkan bukan dalam kampung di Sulawesi saja. Di Jakarta orang menyembayangkan. Karenanya ketua HMI. Di Jerman, banyaklah kaum muslim menyembayangkan kerana lama tinggal di Jerman. Di Palestina, ratusan orang menyembayangkan karenanya menyumbang untuk Palestina. Di Padang, di beberapa tempat orang sembahyang untuk B.J. Habibie, salat gaib. Kalau Nabi mengatakan, kalau ada orang meninggal, disolatkan di 40 orang. Selama yang 40 orang tidak ada yang melakukan perbuatan syirik, maka dosa orang yang disolatkan itu Allah ampuni. 40 orang. Kalau B.J. Habibie jemaah, tidak 40 orang. Bukan 400. Ampun Rasul habis 4,000. Oleh kumpul sadanya. 40 saja, diampuni dosanya. Apalagi kalau 4,000. B.J. Habibie alhamdulillah sudah mendapatkan karunia itu. Awak lah, kira-kira awak kok meninggal, siapa yang menangis? Pulang rumah Ustaz. Pulang rumah tu jemaah kalau menangis lentar tu, menangis di awak itu. Pulang rumah tu menangis nyumbayang nasibnya tu. Tak ada udah lah. Kasihan lah kau bentak betih lah. Itu dia tagihin, awak tagihin. Asia, ada rumah siapa anak. Tetangga, pokok semakin banyak yang merasa kehilangan, berarti kualitas kita makin bagus. Sudah tuh, kalau kita meninggal, bara orang satu sembahyang. Ada orang jamaah, karena orang hebat. Kalau nyo meninggal, ketika nyo meninggal, ribuan kerang bunga, 1 kilo lagi panjangnya. Ketika nyo dibawa ke kuburan, 2 waleh tembakan ke udara, tembakan penghormatan.
Tapi ketika solat jenazah, tak banyak nan selanung saja. Tunan banyak tu mana? Mau tahu tak? Bagara-gara dulu ah. Tapi nama nyumbayangkan, tak banyak. Walaupun karangan bunga banyak, karangan bunga sampai 1,000. Karangan bunga tu jemaah sampai na 2,000. Ini ada pengaruhnya ke jenazah. Karena tidak ada hadis yang mengatakan siapa yang ketika meninggal ada karangan bunga 100-200 diampuni dosanya. Tidak ada. Tujuh karangan bunga Ustaz, nanjale karangan bunga itu bukan untuk jenazah. Karangan bunga itu untuk siapa? Untuk nama lagi karangan bunga. Mulai 2024 kah? Kalau nak datang karangan bunga, nak tahu orang lewat dah. Nak terpilih kau kan tu. Tapi bagi jenazah tidak. Bagi jenazah tu bara orang nama nyumbayangan. Sudah tu ketika lah dikubur, leko ada orang nama masih mendoakan. Bayang diri kita tu tak usah orang lain. Kok sanusan tak banyak menyumbayang. Dah, awak tak sanu dah awak. Kalau awak meninggal, kira-kira bara orang yang bersedih, bara orang yang satu menyumbayangan. Ketika kita dikubur, bara orang yang masih mensolatkan. Ketika kita lah meninggal, pahala apa yang masih mengalir? Masihkah ada doa-doa? Masihkah ada ilmu yang bermanfaat? Kalau kita punya banyak murid, masih adakah sedekah jariah yang mengalir? Karena wakaf kita ada di masjid, di pesantren, di SDIT, di TPA banyak. Sehingga kita lah meninggal, tapi pahala masih mengalir. Sebab masih ada SDIT, masih ada pesantren, masih ada masjid, masih ada musala, masih mengalir pahala. Dan anak-anak yang soleh, nyu terima warisan, nak nyu bagi-bagi habis adanya loh. Sepaket nyu beradik-adik, aku warisan yang kita terima dari orang gaya kita almarhum, sebelum doa bagi, awak sepakati sabidang tanahku kita wakafkan untuk almarhum ayah Jumandi. Atau kalau anak dia tahu tu Sa'ad bin Ubadah datang ke Nabi, ya Rasulullah, inna ummi Sa'ad matat, ibuku sudah meninggal dunia. Tunjukkan caranya ya Rasulullah, bagaimana aku berbakti pada ibuku. Apa kata Rasulullah? Alma, gali sumur. Kalau di Makkah atau di Arab itu ketika itu air yang payah macam ini. Gali sumur, basobok juai, basobok sumur itu juai, wakafkan sumur itu untuk orang banyak, ateh nama mandi. Maka saat menggali sumur, lalu diwakafkan, hazali ummi Sa'ad. Ini untuk ibu Sa'ad. Aleko hado kira-kira takana dia anak awak. Nanti kalau awak meninggal, bawakafnya untuk awak. Kau sakarang simin untuk almarhum ayah, sabatang basi untuk almarhum mandi, satu kasih untuk almarhum gaib. Leko hado yang seperti itu. Kalau kita jamaah, orang gaib kita rata-rata mungkinlah meninggal. Tapi adakah kita secara rutin setiap bulan untuk belanja anak ada, untuk SPP ada, untuk cicilan Honda ada, untuk orang kaya tu nak agak 100,000 sedekah wakaf untuk almarhum ayah. Karena jamaah, kalau kita tidak berbakti ke orang gaib ketika hidup, jangan sampai tidak berbakti ke mereka setelah mereka meninggal. Kadang-kadang jamaah ketika orang gaib hidup, awak tak sempat berbakti. Pertama, awak bansek. Ketika orang gaib hidup, awak padih hidup awak. Awak bansek. Awak belum berhasil lagi. Sehingga orang gaib itu susah, awak susah lo. Tak banyak yang bisa kita bantu. Kini awaklah jaya, pitihlah banyaklah sukses. Orang gaib lah meninggal. Tak satunya mencicipi gaji awak. Tak satunya mencicipi kayu awak. Dek kalau nyulah meninggal. Ketika dulu nyu hidup, awak tak bisa lagi. Dia kena awak bansek. Kini awak kayu, nyulah meninggal. Tapi bisa dengan cara apa itu? Supaya orang gaib awak mencicipi jerih payah awak, titik perlu awak, gaji awak, kayu awak. Padahal mereka lah meninggal, kirimlah wakaf terbaik. Sameter wakaf tanah untuk almarhum ayah. Sakarang simin untuk almarhum mandi. Atau yang kedua, dulu awak nak tahu agama.
Tak tahu dia bahasanya berbuat baik kalau ngek aku kadang pahalanya. Sehingga bahasa sadar awak dulu ketika orang ngek meninggal, acoknya menangis dia awak. Taibo hatinya dia awak arik, dia awak bentak. Tak tagih. Kini awak lah mulai tahu juga agama lah mengaji. Lah aktif wirid yasinan sahara. Lah aktif pengajian rutin persatuan Sumando sepakat wah. Sumando bersatu wah. Cuma lah tahu juga agama, awak akan berbakti dalam meninggal. Maka jemaah, kalau dulu kita durako sama hidupnya mande jo ayah. Kini wala tahu juga kamu malah gunung lah meninggal. Ada caranya. Apa itu? Jika kita gagal berbuat baik kepada orang tua semasa hidupnya, jangan sampai tidak berbuat baik setelah meninggalnya mereka. Caranya atau yang tunjuk Nabi tadi, berwakaf. Sedekah kasih untuk almarhum ayah, sedekah simin untuk almarhum mande, sakaro satruk kasih untuk almarhum gaib dan seterusnya dan sebagainya. Kira-kira kalau itu kita kerja begini untuk orang gaib kita. Anak ini kita lain. Kalau kita meninggal, lekoh takana kita diana. Nah karena itu jemaah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa. Bapak Ibu calik doa Nabi Ibrahim itu surah Asy-Syu'ara ayat 84. Doa Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan untukku sepeninggalku, ketika aku sudah tiada, ketika aku sudah meninggal dunia, cerita-cerita orang tentangku lisana sidqin. Cerita-cerita yang baik, nyuelok, nyuramah, nyusuku menolong, nyusuku membantu. Jadikan itu ya Allah. Jangan sampai sebaliknya. Ngojahit, maka masak mata, pencakit bini, pahlawan ke laki. Jangan sampai itu. Lisana sedikit itu adonan di kana orang. Tapi Ustaz, kinilah terlambek, terlambeknya. Salamuku hidup yang memang tak terarah Ustaz. Petition dan pengana, punya orang, punya awak, walaupun kayu berendak, tapi jauh dari sana. Kini yang buka tobat-tobat cara Ustaz. Bisa. Salamuku hidup kita kalam, panuh judoso, makan masak mata, nak tahu juga kamu, mulai ampe balik ampe lima, kita tulis sejarah baru. Rancak juga judulnya. Ketika kita meninggal, kecil orang, dia pak tu, warna jahit saja jahit. Makan masak mata, punya orang punya awak. Di mana kami masak atau punya tu. Di mana pada buah punya tu. Tapi alhamdulillah setahun menjelang meninggal, nyoba rupah, nyoba taubat, husnul khatimah. Kerancak je tu. Dia mak tu ya. Salamuku, dah ada orang tak disarai tu. Dicakai tu. Ranggainya cakainya, lakinya cakainya, anaknya cakainya, terangga cakainya. Tapi alhamdulillah sajaknya mengaji, bagabon juwe Yasin Sahara, jauh perubahannya. 6 bulannya mengaji, nyo meninggal. Mudah-mudahan husnul khatimah. Kerancak dunia. Jadi waj'al lisana sidqin. Jadikan ya Allah cerita-cerita orang tentangku, cerita-cerita yang baik. Nah karena itu, kalau yo itu keinginan kita berarti sampai balik sampai 25 kita mulai menulis lembaran baru. Baiklah rencana. InsyaAllah Ustaz, mulai ku kataku mudah ku dengan sembahyang. Sudah tu jamaah, semakin banyak manfaat kita tebarkan, semakin banyak orang yang kehilangan. Semakin banyak orang yang menangis dan mendoakan. Tapi kalau pahit kita orang tak tahu, tiba kita orang tak sadar, alah artinya itu. Tiba orang tak tahu tu. Payah orang nak kehilangan kan. Tapi semakin banyak, alhamdulillah, mulai sampai lepas 5 ko, jo keluarga kita makin hangat, jo orang tua kita mulai berbakti, kita mulai berbagi, jo tetangga kita perbaiki hubungan, kita mulai ikut gotong royong, ikut bermasyarakat, ikut menyumbang, terus akan di mana-mana kita tebarkan kebaikan. Begitu kita meninggal, kita tidak mudah dilupakan dalam hal kebaikan. Dan memang jamaah Al-Quran mengabadikan banyak orang. Sekelompok orang Al-Quran abadikan dalam kebaikan, sekelompok orang diabadikan dalam keburukan. Bicara tentang pemuda yang gagah berani membela agama, Al-Quran mengabadikan nama Ibrahim.
Bicara tentang Nabi yang kaya raya dan juga raja, dia berikan Nabi Sulaiman. Nabi yang sabar, Nabi Ayub. Bercerita tentang Nabi yang juga berdakwah kepada kaumnya, muncul Nabi Musa. Tapi Al-Quran juga bercerita tentang orang-orang yang namanya abadi kerana kejahatannya. Kalau ada penguasa yang zalim, tak kena orang langsung Fir'aun. Namanya nak Fir'aun tapi dia kena zalim, Fir'aun gitu lah. Kalau ada pembantu atau Perdana Menteri yang menyokong kebijakan raja, salah benar disokongnya, muncul nama Haman. Haman ko hidup zaman Fir'aun jemaah. Haman ko Perdana Menteri, orang kepercayaan Fir'aun. Apa saja urusan Fir'aun, pasti Haman yang menyelesaikan. Ya istilah kini ko Haman ko menteri segala urusan. Bicara tentang intelektual ulama yang menyokong kejahatan Fir'aun, muncul nama Bal'am. Bal'am itu satu ustaz, ulama, ahli agama, intelektual, tapi yang menyokong kejahatan Fir'aun, muncul nama Bal'am. Kira-kira kalau orang takana nama kita yang muncul. Muhammad, ulang elok. Ibrahim, saja sembayang. Kalau nama muncul lagi kira. Jangan sampai payah bikin Bahkan ada orang jangan nama orang lupa. Padahal wah ini di kampung ko lain, di kampung ko mati umur 70 tahun, kita meninggal, bisik orang langsung lupa nama orang. Asal karena tidak ada kebaikan yang kita tebarkan. Jemaah yang Allah muliakan, peringatan tahun baru 1445 mesti kita niatkan untuk apa? Untuk mulai menulis sejarah baru yang akan dibaca-baca di anak cucu, yang akan diingat-ingat di masyarakat tentang kebaikan, tentang kedermawanan, tentang ketaatan, tentang keramah tamahan, tentang bermasyarakat, suka menolong, suka membantu, suka silaturahmi. Semoga itu yang diingat. Dan kalau itu yang terjadi, apa kata Rasulullah? Wajibat. Dia masuk surga. Tapi kalau yang dibaca-baca sebaliknya, tentang kejahatan, tentang pilih, suku bercakap, suku bersiarat, suku bercarut, tidak membayar segala macam. Kalau itu yang dibaca-baca orang, apa kata Rasulullah? Wajibat lahun nar, dia pasti masuk neraka. Semoga 1445 ini, walaupun waktunya mungkin tinggal setahun, karena siapa tahu jemaah ibu-ibu, ini tahun terakhir kita. Siapa tahu, ternyata kita tidak sampai 2 tahun lagi. 1445, sebahagian dari jemaah yang ada ini adalah tahun terakhirnya. Atau siapa tahu, sebahagian kita ini bulan terakhirnya. Atau siapa tahu, sebagian kita ini malam terakhirnya. Ustaz mata takut kami. Tidak. Kematian memang itu. Ada jemaah alhamdulillah, tapi alhamdulillah nyu meninggal enggak tergolong sakit. Sadian duduk. Sadian dengan ceramah. Di Jakarta itu masih Al-Furqan, ada garim masjid. Selasa sembahyang subuh di bulan Ramadan, nyu duduk dengan ceramah. Selasa ceramah orang pulangnya ndaknya lanjak-lanjak deh. Tapi baunya kira meninggal. Tapi kan alhamdulillah meninggal di bulan puasa di masjid sudah sembahyang subuh sedang dengan ceramah. Dan ibu-ibu bapak meninggal sedang dengan ceramah. Ini dengan ceramah ni Pak. Enggak apa-apa. Asal kita meninggal sedang beribadah, kapanpun kita insyaAllah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim alaina bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaulan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang kami ucapkan ketika kami meninggal kalimat la ilaha illallah. Allahumma qfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak lagi menyentuh yang haram. Waghnina bi fadlika amman siwak. Kayakan ya Allah kami dengan karuniamu sehingga kami tidak meminta pada selainmu. Allahumma ja'alna lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan cerita-cerita orang tentangku sepeninggalku cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang benar. Allahumma ja'alna min warasati jannati na'im.
Ya Allah, jadikan kami berhak masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kami kehidupan yang baik di sisa usia kami. Wa fil akhirati hasanah. Berikan kami kebahagiaan dalam syurga-Mu di akhirat nanti. Wa qina azabannar. Jaga ya Allah kami dari neraka. Jaga ya Allah orang tua kami dari neraka. Jaga pasangan kami dari neraka. Jaga anak-anak kami dari neraka. Jaga saudara-saudari kami dari neraka. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.